Tadi egois, kreativitas, sampai kenyamanan adalah kontrak yang diturunkan dari pengukuran variabel lain yang diamati secara langsung. Jadi kita tidak bisa mengukur egoisme itu secara langsung. Ada indikator-indikator yang bisa kita ukur secara langsung. Jadi ada turunannya. Jadi ada pembentuknya. Kreativitas membentuknya apa? Kebahagiaan apa bentuknya? Ya, nyaman itu bentuknya apa? Ada variabel-variabel pembentuk atau dinamakan indikator pembentuk. Nah, konstruksi biasanya didefinisikan sebagai variabel laten yang tidak dapat diamati. Nah, ini nanti akan menggabung dengan bahasan yang lain, yaitu dibahas di CFA. Contohnya motivasi, cinta, benci, ya, peduli, altruisme, kecemasan, kekhawatiran, stres. Stres itu termasuk variabel laten. Ada indikator-indikatornya stres. Ya. Kualitas duduk, bakal fisik. Jadi kepuasan orang puas itu nggak bisa diukur. Puas apa enggak? Nah, itu nggak bisa. Jadi mulai sekarang kita harus lihat dulu ini merupakan variabel laten apa enggak. Variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung itu nanti kita bahas di dalam variabel laten atau dikenal dengan nanti SEP atau CFA. Analisis faktor itu mengukur konstruksi yang tidak dapat diamati secara langsung dengan mengukur beberapa dimensi yang mendasari. Ada dimensi, contoh misalkan kualitas layanan, itu ada tangible. Tangible itu ada bukan dimensi, ada item-itemnya. Empati ada dimensi, ada item-itemnya. Identifikasi dimensi atau faktor yang mendasarinya menyederhanakan pemahaman dari deskripsi konteks. Jadi sebetulnya ya tadi, jadi faktor-faktor itu sebetulnya itu menyederhanakan dari indikator-indikator yang ada. Umumnya jumlah faktor jauh lebih kecil daripada jumlah ukurannya. Ya. Kalau kita punya 9 variabel, nanti kita punya satu faktor. Satu faktor itu tidak 9, mungkin hanya dari 9 itu cukup 2 faktor yang mewakili. Ya. Oleh karena itu, harapannya adalah suatu faktor bisa mewakili serangkaian ukuran. Jadi dalam 9 cukup diwakili 2. Jadi kita bicara 2 faktor, tidak 9 variabel. Ya, sehingga di sini analisis faktor dipandang sebagai teknik reduksi data karena mereduksi jumlah besar variabel yang tumpang tindih menjadi sekumpulan faktor yang lebih kecil yang menyebabkan konstruksi atau dimensi konstruksi yang berbeda. Ya, ini asumsi analisis faktor lah ini tadi ya. Dimensi yang mendasari dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang kompleks. Korelasi yang diamati antara variabel yang didasarkan dari berbagai faktor. Jadi korelasinya. Ini contoh-contoh saya kata dulu. Tujuan dari analisis faktor mewakili hubungan di antara himpunan variabel yang sederhana, namun menjaga faktor-faktor yang bermakna. Nah, untuk mendapatkan faktor-faktor yang bermakna ini ya susah sekali ya. Jadi atau katakanlah untuk memberi nama faktor-faktor yang punya makna dari variabel yang kita himpun tadi, yang kita reduksi tadi, ini sangat susah ya. Sangat susah. Intinya
faktor itu adalah faktor yang baik, itu adalah yang sederhana dan dapat ditafsirkan. Jadi kalau kita ingin beri nama faktor intelektual misalkan, nah ini apa? Jelas sederhana tetapi dapat ditafsirkan. Ya, ini kalau kita dapat menafsirkan dengan baik, maka kita timbul wawasan baru yang akan kita peroleh. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam analisis faktor yaitu Bartlett untuk menguji hipotesis apakah variabel-variabel yang tidak berkorelasi dalam populasi. Nanti cek apakah itu berkorelasi atau tidak. Ya. Kalau yang kita inginkan adalah berkorelasi. Kalau tidak berkorelasi maka kita nggak perlu multivariat. Ya. Jadi analisis faktor nggak bisa dipakai. Jadi pada saat kita menggunakan uji Bartlett, ya, uji Bartlett itu maka kita harus tahu hasilnya. Kalau kita tidak ternyata variabel tidak berkorelasi, berarti kita tidak menggunakan multivariat. Commonality itu besarnya varian suatu variabel terbagi dalam variabel lain. Oleh karenanya commonality ini mewakili kontribusi masing-masing variabel. Jadi kalau commonality-nya tinggi di variabel itu, artinya variabel itu bisa memberikan sumbangan ke eigenvalue mewakili varian total yang diberikan pada faktor. Jadi kalau kita punya 9 variabel, maka kita punya eigenvalue sebanyak 9. Faktor loading atau juga dikenal loading faktor, korelasi antara variabel dengan faktor. Jadi kalau saya punya dari 9 variabel, kita punya 3 faktor, maka X1 berkorelasi terhadap faktor 1 berapa? X1 berkorelasi dengan faktor 2 berapa? X1 berkorelasi dengan faktor 3 berapa? Kalau dijumlahkan, maka itu harus sama dengan 1 nilainya. Sehingga faktor loading ini juga disebut dengan eigenvektor. Kalau eigenvalue itu kan faktornya. Ya. Faktor matrik, sebuah matrik faktor yang berisi loading faktor, semua variabel dan faktor. Ini faktor matrik ini sebenarnya kita bisa mencari, tapi kalau secara manual akan susah karena sifatnya mencoba-coba. Kalau mencoba-coba berarti kita tahu faktor matrik yang optimal itu bagaimana, ya, sehingga kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam program seperti SPSS atau minimal. Faktor skor merupakan skor komposit yang diestimasi untuk setiap responden pada faktor yang telah diturunkan. KMO memeriksa kelayakan untuk melakukan analisis faktor. Apakah layak enggak kita melakukan analisis faktor? Hampir sama dengan commonality. Kalau commonality tadi adalah identifikasi awal, begitu kita gagal tolak 0, artinya matrik korelasinya itu tidak 0, tidak ada, maka kita tidak boleh menggunakan analisis faktor. Ada juga ukuran dari KMO. Dalam hal ini adalah menilai layak apa tidak menggunakan analisis faktor dilihat dari samplingnya. Jadi di sini nilai yang baik atau yang bisa dikatakan layak itu di atas 0,5. Ya. Itu masih bisa dikatakan layak. Jadi ada korelasi, tetapi kita lihat kalau
di bawah 0,5 ya sebaiknya jangan dipakai. Mungkin kita seleksi lagi set covarian yang persen total yang terkait yang melekat pada tiap faktor. Ini biasanya juga kontribusi faktor itu ada berapa persen. Dalam ada 4 tahap. Tahap 1 perhitungan matrik korelasi dari semua variabel. Tahap 2, tahap 4 adalah keputusan mengenai berapa banyak dan definisi dari faktor yang tersimpan. Nanti metode ekstraksi ada banyak di situ, di SPSS ada muncul di situ. Kita metode ekstraksi ada 2 ya salah, simple komponen sama maksimum value. Sedangkan rotasi ada banyak, ada 4 atau 5. Tahap 4 keputusan mengenai berapa banyak dan definisi dari faktor yang tersimpan. Ini kaitannya dengan apa tadi, kontribusi dari faktor yang bisa dibentuk di atas 60%, yaitu baik dikatakan sudah cukup. 2 hal utama dalam faktor menduga parameter. 3 parameter dalam ini adalah loading faktor dan tagam. Ya, varian kovariannya itu ada di tahap 1, 2, dan 3. Ya. Menduga parameter tadi ekstraksinya BCA atau maksimal value, interpretasi faktor itu ada pada tahap 4. Jadi 4 tahapan ini dibagi menjadi 2. Matrik korelasi ini. Kalau saya punya P variabel, maka saya punya matriks R besar itu berukuran P kali P. Ya. Ini adalah R11 sampai RPP ini dari nilai korelasi Pearson. Jadi antara 2 variabel. Ya. Korelasi kan bukan antara 2 variabel. Matrik korelasi ini sebenarnya identifikasi yang paling sederhana. Ya. Mulai identifikasi, ini ada kita tidak langsung pengujian, tapi bukan pengujian. Kalau bisa dari 0,3, maka itu masih diterima, tetapi sangat tergantung pada N-nya. Kadang N-nya kecil 0,8 itu nggak signifikan ya, korelasinya tidak signifikan. Kalau N-nya besar 0,3 signifikan, 0,2 signifikan, tapi ini harus diperhatikan. Tahap 2 ekstraksi ada ini, ada maksimal likelihood, ada principal axis factoring, alpha method, unweighted least square method, general least square method, sama unique factoring. Ya. Ini di SPSS yang lama itu ada buku SPSS yang lama, itu ada berbagai macam-macam metode ekstraksi. Ya. Sekarang yang ini seringkali ya kita hanya menggunakan itu ya software-nya saja, tetapi ada teori-teori yang lama di SPSS versi 4. Ini ekstraksi faktor dengan BCA, langkah-langkahnya. Tahap 2, ini syarat. Ini rasio jumlah data dengan variabel harus sebanding ya. Bukan 5 dibanding 1, sebanding atau lebih besar. Ya, itu. Ya. Ini untuk apa itu di BCA, ekstraksi faktor dengan BCA. Ini yang
tahap keduanya ini langkah-langkahnya harus diperhatikan. Jadi faktor ini ke apa itu pengembangan database ya. Contoh, saya punya 10 variabel, maka saya punya 10 eigenvalue. Ya, eigenvalue yang pertama adalah 3,046, kedua 1,801, ketiga 1,009, dan seterusnya. Ya. Jadi eigenvalue yang dipilih itu biasanya yang lebih besar dari 1. Yang lebih dari 1 itu kita lihat, kita ambil sebagai faktor, dan kumulasinya berapa? Di sini kumulasinya 58,5%. Maka itu kita ambil sebagai faktor, tetapi di sini ada yang relatif. Kalau kurang dari 60 maka kita bisa ngambil 1 faktor lagi kan di atas, yaitu pada saat 0,934 itu kita ambil. Kalau 0,934 kita ambil, maka kontribusinya dari 10 kita ambil 4 faktor menjadi 67,9. Biasanya ini menggunakan di plotnya kita ambil karena masih di bawah 60 maka kita bisa ambil. Untuk mengevaluasi ukuran kecukupan sampling, commonality atau nilai loading, kita selalu mengabaikan tanda. Ya. Jadi tanda itu menunjukkan arah hubungan. Kalau negatif berarti itu adalah mempunyai hubungan yang itu terbalik atau berkebalikan. Ya, tetapi maknanya masih tinggi di sini ya, punya korelasi. Rotasi faktor itu ada banyak, tolong dicari di SPSS itu, coba bagaimana rotasi varimak, equamak, oblimak, dan sebagainya. Nah, ini rotasi varimak yang sering digunakan, obli rotation. Ya, ini ada quadrimax, ada equamak, ada promak. Ya, bukan promak obat sakit mah itu ya. Nanti dicari. Ya, tahap 4, keputusan dan definisi faktor yang tersimpan. Keputusan final mengenai banyak faktor yang digunakan dapat berubah dari inisiasi bergantung pada hasil rotasi. Jadi rotasi yang baik selama ini adalah rotasi varimax. Ya, kalau sudah kita pilih rotasinya, maka yang kita pakai sebagai nama faktor itu seringkali adalah nilai loading yang paling besar, sehingga variabel dengan nilai loading yang paling besar itu dipakai sebagai nama. Ya. Sebagai nama, dan cari wawasan baru mengenai nama-nama yang sesuai. Jadi tidak harus itu. Karena susah sekali dalam memberi nama. Untuk awal mengenai banyak faktor, serta jenisnya berikan riset terdahulu atau landasan teori. Nah, jadi seringkali di dalam beri nama harus kita baca teorinya, konsep teorinya, ya. Itu yang pertama, sehingga faktor ini sifatnya juga masih di dalam beri nama tentunya ya, itu karena terjadi kebingungan di situ ya. Beda dengan nanti yang konfirmasi faktor analisis. Juga eigenvalue yang dihitung pada tahap 2 itu juga kita sebagai keputusan. Kemudian interpretasi hasil rotasi pada tahap yang ketiga. Kita masih tahap 4.
Nah, ini penentuan komponen matrik. Jika ada 2 atau lebih komponen dalam komponen matrik, pola loading berdasarkan SPSS, rotasi komponen matrik. Jika hanya 1 komponen, maka tidak perlu menggunakan rotasi. Ya. Sebetulnya tadi seringkali rotasi itu akan merubah variabel-variabel yang ada. Rotasi pada dasarnya adalah membuat suatu matrik yang menjadi matrik yang ortogonal. Ya, tadi hubungannya sudah jelas. Kalau ortogonal berarti adalah tegak lurus. Kalau secara visual maka akan terjadi perbedaan yang jelas. Begitu kita tidak menggunakan rotasi, seringkali ini tadi yang terjadi. Ada 2 nilai yang hampir bersamaan, bahkan ada yang 3, ya. Sehingga kita harus memutuskan masih sementara. Tapi begitu dirotasi akan menghasilkan suatu kepastian. Ini data ini tolong nanti dicari, ya. Silakan, ada banyak internet, ya. Ada 100 customer, datanya di akhir juga ada, silakan dicari, ya. Ini ada yang namanya skala rating. Ini karena tadi analisis faktor apa? Skala datanya harus minimal. Jadi ini, jadi responden hanya membuat adalah datanya nanti, ya. Ini 10 cm, ini ada nanti datanya 7,2, 7,1, ada yang 4,9, ada yang 4, ada yang 5. Ini adalah dalam cm. Ini datanya. Kalau dicek. Nah, nanti tolong dicoba. Ini sudah ada panduannya. Saya kira SPS-nya silakan dicari. Ini cara-caranya ada unrotate, pertama unrotate, speedboard-nya, metode stack-nya ini, speed continue. Rotasi, ada rotasi paling max. Ini ada rotate solution. Maksimum iterasi ini untuk konvergesi 25. Ini juga default-nya kita bisa rubah. Ya, ini sama. Ini hasilnya. Ini adalah ekstraksinya atau commonality-nya. Commonality di bawah 0,5. Maka variabel itu tidak bisa memberikan kontribusi ke variabel yang lain, sehingga commonality di bawah 0,5 seringkali itu dinyatakan dibuang saja variabel tersebut. Ini nilai eigenvalue-nya dipilih 3 karena nilai eigen value-nya lebih dari 1, ada 3, ya, sehingga ada 3 faktor. 3 faktor sudah memberikan kontribusi sebesar 83,246%. Di atas 60% sudah cukup. Nah, ini. Nah, ini kita lihat ini komponen matriks sama rotasi komponen. Ya. Min, ya, sama di komponen 1, komponen 2 0,752. Kita lihat di sini min 0,752, 0,01 akan lebih jelas di sini, lebih jelas. Ya. Ini yang ada dirotasi dan tidak dirotasi. Seperti yang ini Salesforce Image ini hampir semua hampir sama. Pada saat kita rotasi akan jelas, oh masuk kelompok mana, masuk faktor atau komponen kedua 0,945. Ini komponen ketiga servis. Jadi akan lebih jelas di situ.
Nah, ini rotasi komponen tadi, maka kita bisa menginterpretasikan. Nah, faktor 1 itu memberi apa? Ini sudah di-short ini ya. Ini faktor 1 itu delivery, price level, price accessibility. Ini faktor 2 itu manufaktur, faktor ketiga itu service. Oh, ini belum bisa ternyata ya. Ini sales force ini masuk komponen kedua, 0, product quality masuk komponen ke 1. Ini sudah di short. Ini belum apa ini? Ini belum ya. 0,76 masuk di sini sebenarnya. Jadi tolong tambahkan. Oke, saya kira itu dari analisis faktor. Ya. Sekarang saya stop dulu. Yang analisis kelompok sudah saya masukkan silakan di download. Nanti tolong dipelajari. Karena sebagai tugas, jadi saya berharap semua sudah punya SPSS sama Minitab. Ya. Silakan data hardcode tadi ya, yang dicari dan dicobakan di situ, diinterpretasikan bagaimana. Terutama sebetulnya saya ingin dari output itu diinterpretasikan ya. Interpretasikan saya kira saya ingin sendiri-sendiri diinterpretasikan ya. Diinterpretasikan tidak dikumpulkan, tetapi nanti suatu saat akan saya lihat ya. Oke, ada yang ditanyakan? Saya persilakan. Berarti untuk melihat PCA-nya itu menggunakan komponen matriks yang udah dirotasi ya Pak? Ya, jadi bedakan PCA sama analisis faktor. Pada saat kita bicara analisis komponen utama, ya, pada analisis komponen utama itu kita sebetulnya tidak perlu melakukan rotasi, ya, tidak perlu melakukan rotasi, karena kita hanya ingin melihat eigenvalue-nya itu berapa, ya, eigenvalue-nya berapa, karena masing-masing komponen nanti itu, misalkan ada eigenvalue-nya yang luar 1, ada 2, maka ada 2 model. Di komponen 1 itu semua eigenvektornya kita masukkan, juga di komponen kedua. Sehingga tidak perlu menggunakan rotasi. Jadi rotasi ini dipakai pada saat tadi analisis faktor. Ya, karena di analisis faktor nanti sudah kita bicara mengelompokkan langsung faktor ini itu dibentuk oleh apa, variabel apa. Itu bedanya PCA sama analisis faktor. Itu aja. Baik Pak, terima kasih. Ya. Dan silakan dicatat karena yang aktif sama jawab ya. Ya, baik Pak. Silakan yang lain mau tanya. Di tugas nanti tolong semua rotasi dicoba dan dibandingkan ya, dibandingkan. Bagaimana apa itu interpretasi saudara atau analisis saudara terhadap baik yang ekstraksinya menggunakan metode maksimum likelihood maupun prinsipal komponen, terus ada 2 itu, dan ada macam-macam rotasi tadi di SPSS ada di situ. Mudah-mudahan di Minitab juga sama ada. Silakan. Ya. Ini kan ada nomor urut ya. Ada berapa ini semua? 32 mahasiswa, Pak. 32. Ini di saya kok 31, 32 sama saya 32. Jadi ada satu yang nggak masuk ya. Iya, oke. Gini. Yang pertama
data hardcode semua, nomor urut 1 sampai 10 itu menggunakan SPSS. Nomor 11 sampai 20 itu menggunakan Minitab. Selebihnya menggunakan R. Ya. Tolong dianalisis ya, nanti suatu saat akan tidak dikumpulkan ini ya, tapi suatu saat akan saya minta ya. Saya random saja nanti sebagai bagian dari resume. Jangan lupa nanti kalau di Minitab itu ada komennya ditulis, di SPSS ada sintaknya, begitu juga di R ada sintaknya. Jadi seperti saya ini, kalau di SPSS kan tadi sudah saya contohkan ya, langkah-langkahnya di blog seperti ya, bagus di situ ya. Data hardcode saja ya. Lagi saya tidak mau dari saya nilainya itu di bawah B. Dari saya tidak mau nilainya di bawah B. Jadi mohon maaf ada tugas, ada yang macam-macam ya. Karena saya pinginnya dari saya tidak ada nilainya di bawah B. Minimal B. Kecuali kalau ada yang memang tidak masuk, tidak ikut, nah itu saya itu kan bukan ya. Oke. Ada yang tanya silakan. Kalau tidak ada yang tanya, saya mohon izin untuk mengakhiri dulu. Ada saya menguji ya. Jadi tolong Jordan diingatkan, insya Allah hari Rabu itu jam 1 ya. Iya, baik, Pak. Untuk kelasnya offline, Halo? Pak, hari Rabunya. Halo? Halo, iya, Pak. Halo? Belum Jordan? masuk, Pak. Iya, Pak. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Pak. Sudah terdengar jelas. Oh iya. Jadi tolong diingatkan hari Rabu. Saya mohon izin untuk mengakhiri mata kuliah hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Siap.